Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1A sampai 1E, ketemu lagi dengan Bu Husnul di pagi yang cerah ini. Nah, biasanya nih kalau nggak daring, Bu Husnul itu mengajarkan anak-anak untuk salamnya pakai bahasa Arab sedikit-sedikit. Nah, sebelum ke materi, Bu Husnul ingin mengajak anak-anak untuk salam pakai bahasa Arab ya. Misal Bu Husnul bilang, Assalamualaikum kef haluk. Anak-anak jawabnya dari rumah bil khair, gitu ya. Apa? Bil khair. Ulangi ya. Assalamualaikum kef haluk bil khair. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum kef haluk. Assalamualaikum kef haluk bil khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kef haluk bil khair. Ulangi ya. Assalamualaikum kef haluk bil khair. Assalamualaikum kef haluk bil khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kef haluk bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan Bu Husnul sampai hari ini, jadi bisa menyampaikan materi lewat video ini. Insya Allah yang akan datang kita akan bertemu lewat Zoom ya anak-anak. Oke, kalau minggu lalu Bu Husnul menjelaskan dari surat An-Nas sampai An-Nasr, dari penjelasannya atau kandungan suratnya atau asbabun nuzulnya. Hari ini Bu Husnul akan menjelaskan dari surat Al-Kafirun sampai Al-Ma'un. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Nih, surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, terdiri dari 6 ayat. Termasuk surat Makkiyah untuk Al-Kafirun karena diturunkan di kota Mekah, dan surat Al-Kafirun urutan surat ke 109. Nah, surat Al-Kafirun itu menceritakan tentang apa? Kita lihat ya. Surat Al-Kafirun itu menceritakan tentang orang-orang kafir dulu di zamannya Rasulullah. Jadi nak, sebelum diturunkannya surat Al-Kafirun itu ada cerita. Ya, kalau dongeng itu kan ada cerita misal Malin Kundang dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kisah nyata yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya, zaman dulu Rasulullah ketika berdakwah menyampaikan agama Islam, menyempurnakan agama sebelum-sebelumnya, orang-orang kafir itu berusaha menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya memfitnah, ya, tapi menyakiti, melempar pakai kotoran manusia, bahkan ada yang ingin mencelakai sampai Allah sakit. Nah, tetapi usahanya orang-orang kafir itu dengan berbagai cara gagal. Akhirnya mereka itu kehabisan cara. Gimana ya caranya biar Rasulullah itu tidak menyampaikan agama Islam? Kenapa sih orang-orang kafir tidak suka dengan agama Islam? Karena agama Islam itu agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Di situ tidak ada yang membedakan antara si kaya dan yang si miskin. Di situ dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua manusia itu sama di mata Allah kecuali iman dan takwanya yang membedakan. Orang-orang kafir nggak suka karena menurut mereka yang nggak punya, yang kaya ya kaya, gitu, beda. Padahal kita semua sama. Akhirnya mereka melakukan cara bermusyawarah terus menemui Nabi Muhammad SAW. Bilang begini,
Hei Muhammad, tak kasih tahu. Gimana kalau kita bekerja sama? 1 tahun kamu menyembah berhala, nanti toh aku 1 tahunnya menyembah Allah. Kamu mau nggak Muhammad? Gitu kata-kata orang kafir. Kira-kira Nabi Muhammad mau atau enggak anak-anak? Tidak mau. Maka diturunkannya surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun ada ayat seperti ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku ya agamaku. Meskipun kamu mempunyai agama yang berbeda denganku, kita masih tetap saudara, tetapi ya agamamu sendiri, ya agamaku, ya agamaku. Aku tidak mau menyembah berhalamu. Aku hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Nabi Muhammad. Berarti di dalam surat Al-Kafirun, kita sebagai manusia tidak boleh membedakan, kamu agamanya nggak Islam, kamu agamanya Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, aku nggak mau temenan sama kamu. Nggak boleh ya, seperti itu. Tetapi meskipun kita nggak boleh mengejek, kita tetap saudara kan ya, tetap berteman, tetap bertetanggaan, tetap berbaik hati. Tetapi kalau ada temannya ke gereja, sembahyang, sholat, menyembah Tuhan mereka, kita tidak boleh ikut-ikutan menyembah Tuhan mereka. Cukup Allah yang Maha Esa ya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar itu memiliki arti banyak ya nak ya. Jadi bahasa Arab itu tidak beda jauh dengan bahasa Inggris. Kadang dalam bahasa Inggris ada satu kata memiliki banyak arti. Sama dengan bahasa Arab juga seperti itu. Nah, sekarang untuk menyamakan kesemuanya, kita samakan ya. Untuk Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Memang ya nak ya, nikmatnya Allah yang sudah dikasihkan ke kita semuanya, seluruh makhluknya itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Coba dihitung, pasti nggak bisa. Nikmat sehat, nikmat punya tubuh yang lengkap, punya keluarga, bisa sekolah, bisa belajar, banyak sekali, nggak bisa dihitung nikmatnya Allah. Bu, tapi kan sekarang aku belajarnya nggak di sekolah, berarti bukan nikmat. Nah, jangan salah, biarpun tidak belajar di sekolah, tapi alhamdulillah zaman sekarang sudah canggih, ada laptop, ada HP, ada aplikasi Zoom, kita bisa belajar jarak jauh, ya kan? Itu salah satu nikmat, karena di luar sana ada yang nggak bisa beli HP, ada yang nggak bisa beli laptop, ada yang nggak bisa beli kuota, buat makan aja tidak bisa. Jadi kita harus bersyukur. Al-Kautsar memiliki 3 ayat. Surat Makkiyah urutan surat ke-108. Ya, itu. Karena dalam surat Al-Kautsar ini menjelaskan, karena kita ya nak ya, kita itu sudah dikasih nikmat yang sangat banyak sama Allah, maka Allah memerintahkan manusia ya kita ini untuk sholat dan zakat sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah dikasih sehat, sudah dikasih segala-galanya oleh Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk sholat dan zakat. Ya, zakat itu bisa untuk membersihkan harta-harta kita. Ya, kita berbagilah dari rezeki kita yang sekian banyak, kita berbagi sedikit saja ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau kita mau berbagi, tidak akan mungkin itu membuat kita kehabisan harta.
insya Allah justru akan berkah rizkinya dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang terakhir, surat Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Ada 7 ayat. Ini masih diturunkan di kota Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Urutannya surat ke-107. Nah, surat Al-Ma'un ini menjelaskan orang-orang yang tidak beriman. Ya, di dunia ini memang banyak ya nak ya, banyak manusia. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, di dalam surat Al-Ma'un ini menjelaskan orang yang tidak beriman, karena kalau beriman tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Lah, dari tidak keberimanannya tersebut, orang tersebut suka menyakiti anak yatim. Menyakitinya bagaimana? Ya mungkin dihina, tidak mau berbagi, tidak mau sholat, dan sombong, riya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut. Allah itu tidak suka sama orang yang menyakiti anak yatim piatu, fakir, miskin, ya kan? Justru Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, dan memerintahkan kita untuk sholat, tidak boleh sombong. Aku toh kaya, rumahku banyak sekali. Terus mobilku tuh ada 100 loh bu. Nah, aku kaya sekali bu. Nanti kalau aku berbagi sama orang-orang yang itu yang di pinggir-pinggir jalan, terus anak-anak yatim, nanti uangku habis. Nggak boleh ya kayak gitu ya nak ya. Mau rumahnya ada 1000, mau mobilnya ada 1000, mau triliunan uangnya, tetap tidak boleh sombong. Karena kalau Allah berkehendak, dalam 1 detik saja semuanya akan musnah. Insya Allah anak-anak semua solih-solihah tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, selalulah berbuat baik, selalu membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, dan sayang kepada sesama manusia. Begitu ya nak ya, untuk hari ini materinya tentang surat Al-Kafirun, Al-Kautsar, dan Al-Ma'un. Untuk tugasnya masih sama seperti minggu lalu, anak-anak dipersilakan untuk menghafalkan surat Al-Lahab dan An-Nasr. Bagi yang sudah hafal, jangan lupa langsung dikirim ke Google Classroom PAQ. Ditunggu ya. Sekian dari Bu Sul. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.